Santapan Harian Selasa 12 Mei 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Hakim-Hakim pasalnya yang ke-20. Namun kita akan membacanya pada ayat ke-27 hingga ayatnya yang ke-35. Sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu adalah penghiburan bagi jiwa kami. Dalam luka dan kelemahan, Engkau menyapa kami. Pulihkanlah kami dengan kasih-Mu ya Kristus. Di dalam kebenaran sabda-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Hakim-Hakim 20 ayat 27-35. Orang Israel meminta petunjuk kepada Tuhan. Pada waktu itu tabut perjanjian Allah ada di sana, dan Pinehas bin Eleazar bin Harun menjadi imam Allah. Kata mereka, haruskah kami maju sekali lagi berperang melawan Bani Benyamin saudara kami, atau haruskah kami hentikan saja? Jawab Tuhan, majulah, sebab besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Lalu orang Israel menempatkan pengadang-pengadang di sekeliling Gibea. Pada hari ketiga orang Israel maju melawan Bani Benyamin dan mengatur barisannya di Gibea seperti yang sudah-sudah. Bani Benyamin lalu maju menyerbu pasukan itu, tetapi mereka terpancing dari kota. Seperti yang sudah-sudah, mereka mulai menyerang pasukan itu di kedua jalan raya. Yang satu menuju ke Betel dan yang lain ke Gibea, di tempat terbuka. Kira-kira 30 orang tewas terbunuh di antara orang Israel. Kata Bani Benyamin, orang-orang itu telah terpukul kalah di hadapan kita seperti semula, padahal orang Israel sebelumnya telah berkata, marilah kita lari dan memancing mereka dari kota ke jalan-jalan raya. Jadi orang Israel bergerak dari tempatnya dan mengatur barisannya di Baal Tamar, sedangkan orang Israel yang mengadang itu tiba-tiba keluar dari tempatnya. Tempat terbuka dekat Geba. 10.000 orang pilihan dari seluruh Israel sampai di depan Gibea. Pertempuran berlangsung sengit, tetapi Bani Benyamin tidak menyadari bahwa malapetaka sedang menghampiri mereka. Tuhan membuat suku Benyamin terpukul kalah di hadapan orang Israel. Pada hari itu orang Israel memusnahkan dari antara suku Benyamin 25.100 orang. Semuanya orang bersenjatakan pedang. Sahabat Scripture Union Indonesia, karena kejahatan yang terjadi di Gibea, orang Lewi itu dengan sengaja menimbulkan kegemparan di seluruh Israel dengan mengirimkan potongan mayat gundiknya. Ia bertujuan untuk meminta pertimbangan dan nasihat seluruh umat Allah. Setelah mendengarkan orang Lewi itu, mereka sepakat untuk memerangi Gibea. Mereka mendesak suku Benyamin untuk menyerahkan orang Gibea. Namun, ternyata suku Benyamin menolak, bahkan berkumpul untuk maju berperang. Sebelah suku Israel bertanya siapa yang lebih dahulu maju berperang, dan Tuhan menjawab, Yehuda. Namun mereka kalah dan kehilangan 22.000 tentaranya. Orang Israel menangis dan bertanya haruskah mereka berperang lagi, dan Tuhan menjawab, majulah. Namun sekali lagi mereka kalah dan kehilangan 18.000 orang. Mereka semua duduk menangis, berpuasa, dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Mereka bertanya, haruskah mereka maju sekali lagi? Dan Tuhan menjawab, majulah. Dengan jaminan, besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu.
Akhirnya Benyamin dikalahkan dan hanya tersisa 600 orang yang lari ke bukit Batu Rimon dan kota mereka dimusnahkan. Sepertinya ada sesuatu yang tidak lazim dalam peristiwa ini. Tuhan membiarkan 11 suku 2 kali mengalami kekalahan sebelum mereka memberi kemenangan. Padahal ke-11 suku tersebut sudah meminta petunjuk Tuhan sebelum berperang. Mengapa demikian? Sepertinya ini yang terjadi. Masa itu adalah zaman hakim-hakim. Berarti setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Allah mengatakan bahwa penghakiman akan dimulai dari rumah Allah. Ini berarti bahwa Allah akan terlebih dahulu menghakimi orang yang lebih besar. Jadi, dalam peristiwa ini, Allah menghukum dulu 11 suku yang lebih benar dari Benyamin. Ingatlah, penghakiman akan dimulai dari umat Allah. Mari kita menjalankan kehidupan dengan lebih taat dan memperlakukan sesama dengan kasih. Mari kita berdoa. Yesus Kristus, Raja yang penuh kasih, lembutkanlah hati kami agar mampu memperlakukan setiap sesama dengan kasih yang tulus dan tanpa pamrih. Mampukan kami hidup sebagai cerminan kasih-Mu di dunia ini. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.